Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Imam Sukamto, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pakem Pendidikan Kewarganegaraan, dan juga teman-teman mahasiswa semua, semoga siang ini semua diberikan kesehatan agar presentasi kali ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu model pembelajaran Value Clarification Technique View atau VCT. Saya Silvina Yulianti selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami 6, Syarifatul Mahmuda dengan NIM 0, Suci Agustina dengan NIM 058, Cynthia Ayu Wulansi dengan NIM 061, Silvina Yulianti dengan NIM 100, Miftah Husada dengan NIM 349. Kemudian saya akan membacakan pembagian tugas dari kelompok kami, yaitu Ketua Suci Agustina, Moderator Silvina, Opa, menjawab pertanyaan Syarifah, Cynthia, dan Adinda. Acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti acara. Untuk itu saya memberi kesempatan kepada Mbak Suci Agustina untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan Terima kasih kepada Mbak Silvina. Akan saya ambil alih. Pembelajaran Value Clarification Technique atau VCT untuk pembelajaran PPKN di sekolah. Pengertian. Model pembelajaran Value Clarification atau yang lebih sering kita kenali dengan teknik mengklarifikasi nilai merupakan model pembelajaran pendidikan nilai di mana siswa dibimbing untuk memperoleh dan juga memilah, menganalisis nilai-nilai yang didapatkan dari proses pembelajaran di dalam kelas. VCT lebih menekankan pada mengintegrasikan suatu nilai pada diri siswa yang dilakukan dengan analisis nilai. Jadi pada poin ini yang menganalisis nanti itu adalah gurunya. Model pembelajaran VCT merupakan model inovatif yang menekankan nilai sosial, budaya, dan juga personal serta masyarakat. Nah, VCT ini merupakan model pembelajaran nilai yang mampu mengantar peserta didik agar mempunyai keterampilan atau kemampuan menentukan nilai-nilai hidup yang tepat ataupun yang sesuai dengan tujuan hidupnya nanti. Sehingga nilai-nilai tersebut pun menjadi pedoman dalam bertingkah laku siswa tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu, apa sih tujuan penggunaan model VCT dalam pembelajaran ini? Tentu pemilihan model sendiri itu ada tujuannya bagi sang guru. Tujuan yang ingin dicapai yakni ukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai, tentang nilai-nilai yang dimilikinya. Jadi peserta didik itu pada awalnya tuh belum terlalu mengerti nilai-nilai yang ada dalam dirinya, serta tugas gurulah yang menganalisis dan juga kemudian ada menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa bisa diterima oleh siswa. Jadi tidak ada paksaan dalam penerapan nilai-nilai tersebut. Guru tidak boleh memaksa. Yang terakhir ada melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima, serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari dalam sebuah masyarakat. Nah, penggunaan model tentu saja ada kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan model VCT sendiri yakni ada beberapa. Yang pertama ada mampu meresapi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika siswa sudah paham makna nilai yang ada dalam dirinya, siswa tersebut pun akan meresapi nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika siswa tersebut sudah paham nilainya dan sudah meresapi nilai tersebut, ia akan mengembangkan potensi diri maupun nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika sudah mengembangkan potensi tersebut, kelebihan yang lain yakni nilai tersebut dapat memberikan pengalaman baru dari sebuah permasalahan. Dengan kata lain itu membantu dalam mengambil hikmah dalam sebuah peristiwa. Kemudian mampu memadukan nilai moral pada diri individu. Kemudian mampu memberi pandangan nilai moral pada masyarakat. Nah, kelebihan yang lain yakni ada pendidikan nilai dapat mengarahkan siswa untuk berkomunikasi dengan baik dan sopan. Artinya ketika siswa itu paham akan nilainya sendiri, ia akan bertindak sesuai dengan nilai tersebut. Kalau guru mengajarkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan siswa, tentu saja siswa pun akan memberikan penerapan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau guru bersikap sopan, ya kemungkinan besar siswa pun akan meniru gurunya untuk bersikap sopan. Yang terakhir ada pendidikan nilai siswa
akan dibimbing untuk menggunakan dan menerapkan secara fundamental kemampuan berpikir rasional yang dimiliki untuk saling mengerti satu sama lain terhadap perilaku dan nilai moral yang ada dalam masyarakat. Kemudian ada kekurangan model pembelajaran VCT. Kekurangan model pembelajaran VCT yakni ada beberapa. Kekurangan yang pertama yakni dibutuhkan kesabaran dan juga waktu yang memadai untuk melaksanakan model VCT. Kemudian ada dibutuhkan tingkat kepekaan dan keterampilan bertanya guru yang tinggi pada siswa. Tentu saja ketika pada poin ini, guru kan harus menganalisis dan juga mengamati nilai-nilai apa saja yang ada dalam diri siswa. Oleh sebab itu, guru itu harus memiliki kepekaan yang tinggi. Bagaimana kalau guru tersebut tidak memiliki kepekaan yang tinggi? Tentu saja model VCT ini pun kurang efektif untuk diterapkan. Kemudian dibutuhkan kemampuan menganalisis nilai yang baik bagi guru mengenai apa saja yang dimiliki siswa, agar tidak terjadi menganalisis siswa tersebut. Yang terakhir ada dibutuhkan kreativitas dalam menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran VCT. Nah, pada layar ini teman-teman bisa melihat sintaks model pembelajaran value clarification technique ataupun VCT. Menurut John, sintaks pembelajaran itu dibagi menjadi 7 tahap dalam 3 tingkatan. Nah, dalam tingkatan ini pun ada beberapa tahap yang akan dijelaskan pada tahap pertama, yakni kebebasan memilih. Pada kebebasan memilih ini terdapat 3 tahap, yakni memilih secara bebas. Artinya siswa itu diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya yang menurutnya baik. Nah, nilai yang dipaksakan nantinya tidak akan menjadi miliknya secara penuh. Maknanya ketika kita memaksakan sesuatu kepada siswa, siswa itu tidak akan melaksanakannya secara sepenuh hati. Tentu saja secara ogah-ogahan karena paksaan, kemudian mungkin akan adanya dendam karena dipaksa itu tadi. Kemudian memilih dari beberapa alternatif. Artinya guru itu memberikan beberapa alternatif pilihan nilai yang mungkin bisa diambil oleh siswa tersebut. Kemudian memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibatnya. Tingkat yang kedua yakni menghargai. Pada tingkat ini itu terdapat 2 tahap, yakni adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya. Tentu saja kalau kita memilih sesuatu sendiri tanpa adanya paksaan karena dengan hati nurani, itu akan berakibat pada rasa bangga, rasa senang dalam diri kita. Kemudian poin yang nomor 2 ini menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum. Ketika nilai tersebut sudah diakui dalam diri anak tersebut, ia akan bangga untuk mempresentasikan nilai tersebut di depan umum ataupun di depan masyarakat. Kemudian tingkat yang ketiga yakni berbuat. Pada tingkat ini yaitu terdapat 2 tahap, kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya. Artinya kalau sudah pada tingkat kebebasan memilih dan juga kebebasan menghargai, tingkat terakhir yakni berbuat. Ia akan mengimplementasikan nilai tersebut dalam masyarakat. Yang terakhir, ketika ia sudah mengimplementasikan, ia akan mengulangi perilaku yang sesuai dengan nilai tersebut. Kemudian apa sih prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan model VCT ini? Yang pertama yakni guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan moral atau moral development dari setiap siswa. Kemudian pengubahan sikap dan nilai memerlukan keterampilan mengklarifikasi nilai atau sikap secara rasional. Sehingga dalam diri siswa itu muncul kesadaran diri, bukan karena rasa kewajiban ataupun rasa paksaan. Pengubahan nilai memerlukan keterbukaan. Nah, pada poin ini, fungsinya guru itu harus sebagai pendekatan dalam diri siswa. Artinya guru itu harus sering melakukan pendekatan. Nggak boleh guru itu nyuekin siswa ataupun merasa jauh dengan siswa. Ia harus dekat dengan siswa untuk menganalisis dan juga mengetahui setiap nilai yang ada dalam diri siswa. Kemudian sikap dan perubahan siswa itu dipengaruhi oleh stimulus yang diterima siswa dan kekuatan nilai yang telah tertanam atau dimiliki pada diri siswa. Yang terakhir, penanaman nilai dan pengubahan sikap dipengaruhi oleh beberapa faktor diri dan lingkungan. Pada pembelajaran PKN, yakni model pembelajaran VCT dalam pembelajaran PKN untuk kelas 2 pada tema hidup rukun, subtema 1 yakni hidup rukun di 2.1 yakni bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara yakni Garuda Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajarannya itu apa sih dalam KD tersebut? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yakni 1, dengan memberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Kemudian ada dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar. Kemudian dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila pada sebuah gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama. Nah, pada tujuan pembelajaran poin ketiga ini, tentunya berkaitan dengan sintaks tadi ya, yaitu adanya penerapan dalam langkah terakhir. Nah ini, penerapan sila pertama. Jadi setelah siswa itu diajak untuk menganalisis nilai, nilai tersebut pun akan diterapkan, yakni pada penerapan sila pertama. Yang terakhir masih sama, yaitu penerapan sila kedua pada teks percakapan dengan menceritakan pengalaman penerapan sila kedua pada Pancasila dengan benar. Pelaksanaan pembelajaran PPKN jika menggunakan VCT, yakni yang pertama, guru harus menjelaskan materi sila Pancasila secara umum. Langkah yang kedua ini kegiatan pemberian stimulus. Pada tahap ini, guru menyajikan gambar dan juga teks bacaan. Guru dapat meminta siswa untuk membacakan permasalahan sederhana yang berhubungan dengan Pancasila. Kegiatan selanjutnya yakni guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan pendapatnya. Artinya guru melakukan percakapan aktif dengan siswa, yaitu tanya jawab untuk mengetahui pendapat tersebut. Nah, ketika guru memberikan sebuah pertanyaan, sebisa mungkin guru tersebut itu harus membantu siswa untuk menjawab dan menyampaikan pendapatnya berdasarkan masalah yang dibacakan. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan sila Pancasila. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk berdialog sendiri atau sesama temannya sesuai dengan dilema atau masalah yang menjawab pertanyaan diskusi kelompok. Kemudian langkah selanjutnya adalah kelompok mempresentasikan di depan kelas. Kelompok yang lainnya pun akan menanggapi. Kemudian diadakan diskusi bersama untuk mengkaji argumen masing-masing kelompok mengenai penerapan sila Pancasila secara analogis, mengkaji akibat-akibat penerapan tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa penerapan tadi pun tentu saja akan berakibat pada kehidupan oleh siswa. Pada poin ini, poin H itu tugasnya guru untuk mengevaluasi nilai-nilai tersebut yang sudah dipaparkan oleh siswa. Guru bersama siswa menyimpulkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Nah, yang terakhir ini guru memberikan penguatan dan juga pengarahan mengenai materi Pancasila. Pada tahap ini pun guru bisa memberikan pujian ataupun reward berupa applause ataupun dalam bentuk yang lain. Nah, teman-teman bisa melihat pada slide ini, yakni contoh instrumen penilaian yang digunakan pada model pembelajaran VCT. Model pembelajaran VCT ini kan model yang berbasiskan nilai ya, mengenai nilai, maka lembar penilaian atau instrumen penilaiannya pun tidak bisa berupa tes seperti ABC seperti itu, tes yang kognitif, tetapi sebuah lembar pengamatan untuk mengkaji nilai-nilai karakter yang dimiliki siswa. Seperti ini ada siswa yang bernama Benny, Edo, dan Lani yang dibuatkan sebuah tabel per minggunya mengenai perkembangan nilai karakternya. Kalau tadi kan yang diteliti mengenai KD bersikap bertanggung jawab, kemudian ada KD mengenai rasa peduli dan juga disiplin, maka nilai karakter yang dikembangkan yaitu rasa disiplin dan juga bertanggung jawab. Pada tahapan pertama, yakni ada maksud BT, MT, MP, dan juga SM. Maksudnya itu apa? Sesuai dengan tahapan perkembangan nilai karakter menurut Acuan Pendidikan Karakter dari Kemendiknas, Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, kerangka acuan pendidikan karakter itu memiliki 4 tingkatan, yaitu BT ataupun belum terlihat, MT mulai terlihat, MP mulai berkembang, SM sudah membudaya. Artinya setiap minggunya nanti, jika siswa tersebut sudah melampaui fase tersebut, guru haruslah memberikan tanda centang ataupun tanda yang lain yang memberikan tanda bahwa siswa tersebut telah berada dalam fase tersebut. Contoh, jika Benny pada minggu pertama itu masih belum terlihat perkembangannya, maka guru harus mencentang pada tabel nomor 1 di kolom Benny. Begitupun seterusnya. Nah, pembelajaran PPKN dengan model VCT penguatan nilai karakter itu dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan siswa juga.
Pembelajaran VCT bermuatan nilai karakter mengedepankan secara sederhana tahapan dalam pembelajaran. Di antaranya yakni pertama, kebebasan dalam menentukan secara bebas. Setiap kesempatan dapat menentukan pilihan tepat baginya secara efisien. Kebebasan menentukan alternatif dari berbagai alternatif pilihan saat disajikan melalui analisis yang timbul atas kehendaknya. Dan juga kebebasan dalam menentukan sesuatu melalui sebuah pertimbangan dengan melihat suatu konsekuensi ataupun sebab akibat. Kemudian sikap menghargai seperti adanya rasa kagum terhadap nilai yang menjadi kehendaknya sehingga menjadi integritas pada dirinya dan menegaskan nilai setiap individu sebagai kehendaknya dengan penuh percaya diri. Ketiga, yakni berbuat layaknya memiliki kemampuan saat mencoba maupun menampiknya dan mau berperilaku sesuai dengan nilai kehendaknya. Nah, penjelasan tadi itu didukung oleh pendapat Widianti yang berpendapat bahwa teknik klarifikasi nilai apabila diterapkan sesuai dengan tahapan tersebut dalam pembelajaran, maka hasilnya pun akan meningkatkan kemampuan siswa. Untuk yang pertama, ada kemampuan memilih, memutuskan, mengkomunikasikan, mengungkapkan gagasan, keyakinan nilai-nilai dan perasaannya. Kemudian ada meningkatkan kemampuan berempati atau memahami perasaan orang lain, melihat sudut pandang orang lain. Ini berkaitan dengan afektif. Kemudian ada memecahkan masalah, ini juga berkaitan dengan kognitif siswa tersebut. Ada menyatakan sikap setuju atau tidak setuju, menolak atau menerima pendapat orang lain. Yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan untuk mempunyai pendirian dalam mengambil keputusan, menginternalisasikan dan bertingkah laku sesuai dengan nilai yang telah dipilih. Setelah tadi penjelasan mengenai beberapa slide, dapat disimpulkan bahwa model VCT ini merupakan teknik pendidikan nilai di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, dan juga membantu peserta didik dalam mencari dan juga memutuskan sikap sendiri mengenai nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya. Tujuannya ini adalah membantu peserta didik dalam mengambil keputusan, memilih maupun menganalisa sikap yang dimilikinya, sehingga nanti sikap tersebut akan dapat diterapkan dalam sebuah masyarakat. Nah, teknik klarifikasi nilai ini apabila diterapkan sesuai tahapan pembelajaran, maka akan meningkatkan kemampuan siswa, yakni ada memilih, kemampuan untuk memilih, memutuskan, kemampuan dalam berempati, kemampuan dalam memecahkan suatu permasalahan, kemampuan menyatakan sikap setuju ataupun tidak, kemampuan mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah dasar pustaka yang kelompok kami dapatkan dalam pembuatan makalah maupun PPT. Saya kembalikan kepada moderator, yakni Mbak Silvina, untuk mengambil alih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Susi atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka 3 pertanyaan. Untuk pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung atau bisa melalui. Saya Cindy Wahyu Kurniasari, NIM 056. Pertanyaannya, mengapa pembelajaran VCT dianggap unggul dan efektif untuk mata pelajaran PPKN di sekolah dasar? Terima kasih. Terima kasih Mbak Cindy atas pertanyaannya. Mohon maaf, Mbak Silvina, ini ada pertanyaan di kolom komentar, bisa dibacakan. Baik, total sudah 3 pertanyaan ya, secara langsung 1 dan melalui kolom chat 2. Untuk pertanyaan melalui kolom chat dari Mas Gaiska, yaitu penggunaan model pembelajaran VCT paling cocok digunakan untuk kelas berapa? Dan yang kedua yaitu ada dari Mbak Yusrul Hana, mengapa model pembelajaran VCT dianggap
efektif dan unggul untuk pembelajaran pendidikan nilai moral dan norma peserta didik. Baik, kami akan menjawab tiga pertanyaan tadi yang sudah diutarakan. Untuk yang bertugas menjawab pertanyaan bisa segera dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Yusrul Hana, mengapa model pembelajaran VCT dianggap efektif dan unggul untuk pembelajaran pendidikan nilai moral dan norma peserta didik. Pola pembelajaran VCT dianggap unggul untuk pembelajaran efektif karena pertama, mampu membina dan mempribadikan nilai dan moral. Yang kedua, mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi materi yang disampaikan. Ketiga, mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral dari siswa dan nilai moral dalam kehidupan nyata. Keempat, mampu mengundang, melibatkan, membina, dan mengembangkan potensi diri siswa, terutama potensi afektualnya. Yang terakhir, mampu memberikan pengalaman belajar dalam berbagai kehidupan. Bisa diterima? Bisa, Mbak. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, ya ini ada pertanyaan dari mengenai penggunaan model pembelajaran VCT paling cocok digunakan untuk kelas berapa. Jadi penggunaan model VCT ini tuh sebetulnya bisa digunakan untuk semua jenjang kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena pada dasarnya kan mengenai menganalisis ataupun mengklarifikasi nilai dalam diri siswa. Intinya model itu kan kayak gitu kan. Nah, tetapi harus disesuaikan dengan materi ataupun konten pembelajaran apa yang cocok untuk, tapi harus disesuaikan dengan materi ataupun konten yang cocok dengan model tersebut. Seperti tadi kan saya contohkan menggunakan KD yang membahas mengenai nilai-nilai dan juga penerapan sila-sila dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, nilai tersebut cocok untuk diterapkan menggunakan model VCT walaupun masih di jenjang kelas 2. Apakah yang bersangkutan yang bertanya paham mengenai penjelasan dari kelompok kami? Nggih, Mbak, nggih. Paham, Mbak. Selanjutnya, Nggih, matur suwun, Mbak. ya sama-sama. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Mbak Cindy Wahyu,
Mengapa pembelajaran VCT dianggap unggul dalam pembelajaran PKN? Yang pertama, karena mampu membina dan mempribadikan nilai dan moral. Yang kedua, mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan. Yang ketiga, mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai, moral diri siswa, dan nilai moral dalam kehidupan nyata. Yang keempat, mampu mengundang, melibatkan, membina, dan mengembangkan potensi diri siswa, terutama potensi afektualnya. Yang kelima, mampu memberikan pengalaman belajar dalam berbagai kehidupan. Bagaimana Mbak Cindy, bisa diterima? Ya, Mbak, terima kasih. Nggih, Mbak, matur suwun. Baik, 3 pertanyaan sudah dijawab semua. Saya akhiri diskusi kelompok kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dari kami selama jalannya presentasi, dan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.